Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Cynthia, NIM 19016142, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik pembahasan, yaitu yang pertama tentang konsep dasar bahan ajar dan yang kedua yaitu konsep dasar LKPD. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahan ajar, yang mana terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian atau definisi bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Bahan ajar memiliki posisi yang amat penting dalam pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan pembelajaran dalam rangka mencapai kegiatan belajar mengajar dari kelas. Bahan ajar yaitu materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Poin yang kedua yaitu tujuan dan manfaat bahan ajar. Terdapat 3 tujuan disusunnya bahan ajar, yaitu yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun manfaat bahan ajar adalah sebagai motivasi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan materi pembelajaran yang kontekstual agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar secara optimal. Bahan ajar bermanfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tujuan peserta didik. Yang kedua, tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku yang diterbitkan dan diterbitkan. Yang ketujuh, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada siswa. Yang kedelapan, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Yang kesembilan, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Yang kesepuluh, membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kesebelas, membantu siswa dalam proses belajar. Yang kedua belas, sebagai perlengkapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran. Yang terakhir, sebagai perlengkapan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat lain bahan ajar untuk peserta didik yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Poin yang ketiga, yaitu ada karakteristik bahan ajar yang baik. Bahan ajar dikatakan baik apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijadikan karakteristik sebuah bahan ajar atau materi pembelajaran. Adapun karakteristik bahan ajar yang baik menurut Depdiknas 2004 adalah substansi materi diakumulasi dari standar kompetensi atau kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum.
mudah dipahami, memiliki daya tarik, dan mudah dibaca. Dalam memilih bahan ajar, pendidik harus mempertimbangkan kriteria berikut, yaitu yang pertama, relevansi secara psikologis dan sosiologis. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, rasional atau ilmiah. Yang keempat, fungsional. Yang kelima, keep up to date. Dan yang keenam, komprehensif atau seimbang atau keseimbangan. Sementara itu, berdasarkan kriteria penilaian bahan ajar berupa buku pelajaran, setidaknya ada 4 syarat terpenuhi bila sebuah bahan ajar dikatakan baik, yaitu yang pertama, cakupan materi atau isi sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, penyajian materi memenuhi prinsip belajar. Yang ketiga, bahasa dan keterbacaan baik. Dan yang terakhir, keempat, format buku atau grafika menarik. Baiklah, untuk poin yang keempat, yaitu ada unsur-unsur yang harus ada dalam bahan ajar. Setidaknya unsur-unsur atau komponen-komponen dalam bahan ajar ada 6, yaitu yang pertama, petunjuk belajar. Unsur pertama dalam bahan ajar meliputi petunjuk bagi pendidik atau peserta didik. Di dalam petunjuk belajar dijelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik, dan bagaimana pula peserta didik mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Dengan adanya petunjuk belajar ini, diharapkan peserta didik khususnya tidak salah dalam mempelajari bahan ajar. Yang kedua, yaitu kompetensi yang harus dicapai. Maksud dari unsur kedua ini dalam bahan ajar, yaitu harus ada kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus menjelaskan dan menuliskan dalam bahan ajar, yaitu kita susun tersebut, dengan berbagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan demikian, jelaskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, ada informasi pendukung. Informasi pendukung merupakan berbagai informasi yang sifatnya tambahan yang dapat digunakan untuk melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh peserta didik akan semakin komprehensif. Yang keempat, ada latihan-latihan. Unsur keempat dalam bahan ajar ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. Dengan demikian, kemampuan yang mereka pelajari akan semakin terarah dan terkuasai dengan baik dan matang. Yang kelima, ada petunjuk kerja atau lembar kerja. Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah suatu lembar atau beberapa lembar kertas yang berisi sejumlah langkah prosedural secara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik, berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. Misalnya, petunjuk pelaksanaan praktik dalam mata pelajaran IPA di MI untuk observasi pertumbuhan kecambah di laboratorium. Yang keenam, ada evaluasi. Unsur terakhir yang harus ada dalam bahan ajar yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari proses penilaian. Sebab dalam unsur evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, dengan adanya unsur evaluasi, kita dapat mengetahui efektivitas bahan ajar yang kita buat ataupun proses pembelajaran yang kita selenggarakan pada umumnya. Jika di kemudian hari peserta didik yang belum menguasai, maka diperlukan perbaikan atau remedial dan penyempurnaan kegiatan pembelajaran. Begitu juga sebaliknya, jika ada peserta didik yang sudah menguasai kompetensi, maka diperlukan pengayaan bagi peserta didik tersebut. Yang kedua, ada LKPD. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu pengertian LKPD. LKPD didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi,
ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai. Hal ini sesuai dengan definisi LKPD menurut Trianto. LKPD merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk mengembangkan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Menurut Depdiknas, LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu pada kompetensi dasar yang akan dicapainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa LKPD adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Yang kedua yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam LKPD. Menurut Yunitasari, unsur yang harus ada dalam LKPD yaitu judul, petunjuk belajar, indikator pembelajaran, informasi pendukung, langkah kerja, serta penilaian. Sedangkan menurut Widyantini, unsur yang harus ada dalam bahan ajar yaitu judul, mata pelajaran, semester, tempat petunjuk belajar, kompetensi yang harus dicapai, indikator yang akan dicapai oleh peserta didik, informasi pendukung, alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas, langkah kerja, serta penilaian. Yang ketiga yaitu ada syarat LKPD yang baik. Dalam sebuah pembelajaran LKPD memiliki peranan yang sangat penting, karena LKPD merupakan pedoman pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas-tugas kepada peserta didik. LKPD yang disusun harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yaitu yang pertama syarat-syarat didaktik. LKPD yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat didaktik. Dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan penerkaan pada proses untuk menemukan konsep. Yang ketiga, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dalam kegiatan peserta didik sesuai dengan ciri KTSP atau kurikulum yang sedang dipakai. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik. Yang keenam, yaitu Yang kelima, pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi. Syarat yang kedua itu syarat-syarat konstruktif atau konstruksi. LKPD yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat konstruksi, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Syarat yang ketiga itu syarat-syarat teknik. LKPD yang baik dan berkualitas harus memenuhi syarat-syarat teknik, yaitu yang pertama tulisan. Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin atau Romawi. Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. Menggunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari satu kata dalam satu baris. Menggunakan bingkai untuk menentukan kalimat perintah dan jawaban peserta didik. Kemudian mengusahakan agar besarnya huruf dan gambar sesuai. Yang kedua yaitu gambar. Gambar yang baik dalam LKPD adalah gambar yang dapat menyampaikan isi materi pelajaran yang disampaikan atau sedang dipelajari agar peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu penampilan. Penampilan LKPD harus menarik karena akan melihat LKPD dan lebih tertarik pada sampulnya, maka LKPD harus bisa dibuat semenarik mungkin. Baik, sekian presentasi dari saya tentang konsep bahan ajar dan LKPD. Jika ada yang salah mohon diperbaiki, mohon diberikan kritik yang membangun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.